Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budidaya ikan lele sistem bioflok. Yang pertama yaitu mempersiapkan kolam lele biofloknya. Kolam bioflok biasanya berbentuk bundar. Desain kolam lele bundar banyak manfaatnya, yaitu yang pertama bentuknya lebih bagus dengan bahan terpal dan wirimesh, bisa membuat kolam terlihat lebih rapi. Yang kedua, biaya lebih murah. Dan yang ketiga, sistem irigasi kolam bisa dibuat lebih mudah dengan membuat dasar kolam cekung di pusat tengahnya dan saluran pembuangan ditempatkan di sana. Kotoran akan mengumpul di tengah dan sekali buka sebagian besar kotoran kolam bisa dikeluarkan. Yang kedua, pengisian media air kolam bioflok. Air yang diperlukan dalam lele bioflok dibutuhkan untuk menumbuhkan bioflok dalam air kolam adalah sebagai berikut. Garam kasar 1 kg, olomit 50 gram, molase 100 ml atau 75 gram, gula pasir, probiotik 10 gram. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan di atas satu persatu. Pertama, masukkan garam kasar atau garam krosok. Masukkan garam ke dalam saringan atau jaring seser. Buat ikan, kemudian masukkan saringan tersebut ke kolam dan bawa memutar mengelilingi kolam sampai air habis terlarut. Yang kedua, masukkan kapur dolomit. Campur dulu dengan air dalam ember, kemudian sebar merata ke kolam. Ketiga, masukkan molase. Ecerkan dengan air, lalu sebar dengan merata ke seluruh kolam. Persiapan media air bioflok ini perlu dibentuk terlebih dahulu, maksimal seminggu baru bibit bisa ditebarkan ke kolam. Yang selanjutnya, mengontrol perkembangan bioflok. Pada tahap awal pengontrolan tahap terbentuknya media bioflok secara awam dan kasat mata bisa diamati dari warna air. Warna air juga mempengaruhi oleh pada tidaknya naungan di atas kolam atau intensitas matahari yang diterima oleh air kolam lele. Jika kolam terpapar sinar matahari cukup tinggi, pasti fitoplankton akan banyak tumbuh, dan fitoplankton itu warnanya hijau. Warna bioflok adalah coklat tua, jadi ada kemungkinan warnanya campur antara coklat tua kehijauan. Pengukuran yang pasti adalah dengan mikroskop, jadi kelihatannya floknya aktif atau tidak. Bakteri dalam bioflok membutuhkan oksigen untuk tetap bisa hidup. Jumlah bioflok yang berlebihan akan membuat oksigen rebutan antara lele dan bioflok. Karena utamanya adalah lele, maka biofloknya harus dikurangi dong. Caranya dengan membuang air dasar pada kolam. Caranya dengan membuang air pada dasar kolam. Jumlah bioflok yang berlebihan akan membuat oksigen rebutan antara lele dan bioflok. Karena utamanya adalah lele, maka biofloknya harus dikurangi dong. Caranya dengan membuang air dasar kolam. Pengurangan air dasar bisa dilakukan sebanyak 10% air kolam. Dengan catatan air tidak bau dan pembuangan hanya bertujuan untuk mengurangi volume flok saja. Volume optimal bioflok pada ikan lele adalah sebanyak maksimal 100 ml air. Selanjutnya yaitu memasukkan benih. Secara teknis, memasukkan benih ikan lele bioflok tidak berbeda dengan model pemeliharaan lain, yaitu benih lele beserta wadahnya dimasukkan bersama-sama dengan wadahnya ke kolam, supaya suhu wadah, benih dan air kolam sama. Ini supaya benih beradaptasi lebih dahulu, kemudian pelan-pelan biarkan lele melepaskan diri dengan sendirinya. Tapi yang paling penting dalam hal memasukkan benih dalam ternak lele bioflok adalah lele harus benar-benar keadaan sehat dan tidak terserang oleh bakteri apapun. Selanjutnya yaitu pemberian pakan. Pada ternak lele bioflok, pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Semua sistem budidaya lele juga sama sepertinya. Pemberian pakan diberikan sebanyak 3% dari biomasa lele. Meskipun begitu, ketika lele sudah tidak menunjukkan respon aktif terhadap pakan yang dilempar, pemberian dihentikan.
Pakan yang tidak sempat termakan oleh ikan akan merusak kualitas air, harus diangkat. Pakan ikan mengandung protein yang sangat tinggi. Protein adalah sumber N, organik. N organik akan diubah oleh bakteri dalam kolam menjadi amoniak. Jika tidak, pakai bioflok. Kalau pakai bioflok, tetap saja akan membuat beban kerja bakteri bioflok menjadi lebih berat. Berarti pakan yang tidak termakan tersebut menyumbang penurunan kualitas air yang sangat tinggi. Berikutnya yaitu pergantian air lele bioflok. Ternak lele bioflok tidak berarti tanpa adanya ganti air. Bisa tanpa ganti air asalkan air tidak bau, volume bioflok tidak berlebihan, air kolam tidak berkurang karena penguapan. Pada budidaya lele konvensional, pergantian air dianjurkan sebanyak 30% setiap minggunya. Atau dalam sebulan melakukan penambahan air sebanyak 120%. Ini seperti ganti air baru. Hal tersebut dilakukan supaya lele bisa tumbuh dengan optimal. Air kolam yang bau menandakan kandungan oksigen yang terlarut dalam air kolam sangat sedikit dan amoniaknya juga tinggi. Bisa diakibatkan aerasi kurang, pakan yang tidak termakan atau biofloknya mati. Dan tahap terakhir yaitu pemanenan. Jika ukuran sudah masuk di pasar lele, bisa dipanen. Harga menyesuaikan dengan harga setempat. Kalau airnya masih bagus, bisa dipindahkan ke kolam lain. Jadi nanti tidak perlu aplikasi bioflok lagi. Sekian presentasi budidaya bioflok lele. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang sopan, saya mohon maaf.